Halo, selamat datang di Mahagadget Channel, masih bersama saya Bang Sin. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang rakitan PC channel Mahagadget, di mana ini merupakan PC untuk content creator yang bisa mengedit video Full HD tanpa adanya lemot. Jadi semuanya lancar jaya kalau kalian merakit PC untuk content creator sama seperti PC yang saya gunakan pada saat ini. Nah, saya akan menjabarkan satu persatu komponen apa saja yang saya gunakan di rakit PC untuk content creator kali ini. Dan semoga ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang ingin merakit PC dan ingin belajar menjadi seorang content creator yang ingin mengedit sebuah video Full HD sama seperti di channel Mahagadget ini. Ya, saya akan bahas komponen yang pertama dan paling inti, core of the core dari sebuah PC, yaitu prosesor. Nah, pada rakitan PC kali ini saya menggunakan prosesor yang paling high-end untuk internal GPU-nya di tahun 2021. Jadi karena prosesor ini baru launching di 2021, makanya wajar harganya masih terbilang mahal. Tapi kalau kalian beli di tahun 2022 sampai 2025, ini amat sangat recommended. Mengapa? Karena kalau kita beli si prosesor ini adalah Ryzen 7 5700G. Ini sudah include dengan internal GPU. Jadi kita tidak perlu merogoh kocek lagi untuk membeli eksternal VGA. Cukup menggunakan sebuah prosesor yang di dalamnya sudah ada GPU, kita sudah bisa mengedit video Full HD tanpa lag sama sekali. Itulah alasan kenapa saya lebih memilih menggunakan AMD Ryzen 7 5700G ini, karena memang untuk performa dalam hal editing Full HD ini sangat-sangat enak banget. Nah, kemudian dia bahkan lebih unggul dari Intel i9 generasi ke-11 untuk internal GPU-nya. Walaupun dia sama-sama 8 core 16 thread, tetapi untuk performa GPU ini benar-benar menang telak. Dan di tahun 2021 belum ada pesaingnya. Baru AMD Ryzen 7 5700G ini yang paling high-end untuk prosesor yang memiliki internal GPU saat video ini tayang. Kemudian berikutnya yang akan saya bahas adalah mengenai sebuah RAM. Jadi RAM yang saya gunakan untuk rakit PC ini adalah T-Create Classic yang memiliki ukuran 32 GB dan memiliki kecepatan 3200 MHz. Syarat untuk memilih RAM content creator, pertama, kecepatannya harus di atas 3000 MHz. Lalu yang kedua, kapasitas untuk RAM-nya minimal 16 GB lah. Jangan sampai kita memilih RAM di bawah 16 GB, karena tentu akan percuma juga. Kemudian RAM yang kita pilih itu harus memiliki heatsink. Berbeda ya, RAM untuk hanya sekedar office, bermain game, dengan RAM untuk content creator itu kerjanya lebih berat. Jadi ini harus wajib diperhatikan. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai RAM ini sudah saya review, silahkan cek aja judulnya seperti ini. Atau kalian bisa cek linknya ada di deskripsi video ini. Oke, selanjutnya saya juga menggunakan sebuah SSD. SSD yang saya gunakan NVMe PCIe. Dan ini dia dari brandnya Samsung. SSD 970 Evo Plus. Untuk pemilihan SSD juga kita harus perhatikan kualitasnya. Kita harus terhindar dari yang namanya memilih SSD murah tetapi memiliki kualitas yang murahan juga. Boleh murah asalkan kualitasnya merupakan kualitas terbaik. Nah, untuk SSD ini saya lebih mempercayakan ke Samsung karena melihat beberapa referensi bahwa Samsung memang memiliki TBW atau umur dari SSD-nya yang cukup panjang dan daya tahannya yang
memang lebih baik jika dibandingkan dengan SSD lainnya, termasuk stabilitasnya yang memang sangat jempolan lah untuk sekelas SSD NVMe PCIe. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat sudah saya review sebelumnya di sini, atau bisa kalian cek linknya ada di deskripsi video ini. Oke, komponen berikutnya. Jadi keyboard yang saya gunakan ini harganya murah meriah. Dan keyboard ini hanya dengan harga 100.000 kita sudah bisa memiliki keyboard dari Logitech, di mana Logitech adalah sebuah brand yang terkenal dalam hal mouse dan juga keyboard. Ini include sudah termasuk ongkir ya, 100.000 sudah termasuk ongkir. Kalau kalian tertarik ingin membelinya, silahkan cek aja linknya ada di deskripsi video ini. Selanjutnya komponen yang saya pakai adalah, oke, kita masuk ke motherboard ya. Di motherboard saya mempercayakan dari brandnya MSI. Nah ini dia MSI B550A Pro. Ini merupakan motherboard khusus untuk content creator, dan juga untuk pendingin chipsetnya dia tidak menggunakan kipas lagi. Jadi umur motherboard ini lebih panjang jika dibandingkan dengan motherboard yang high-end tapi masih menggunakan kipas. Karena kipasnya itu bisa mengalami kerusakan, sedangkan ini dia hanya menggunakan heatsink dan aman untuk content creator. Kalau kalian ingin tahu lebih lengkap mengenai motherboard ini, silahkan kalian lihat video saya judulnya ini, atau kalian bisa cek link reviewnya ada di deskripsi video ini. Oke, selanjutnya saya menggunakan, ya ini dia. Oke. Brand ini sangat familiar di kalangan perakit PC, yaitu Noctua NHD15 Chroma Black, di mana ini merupakan sebuah CPU cooling terbaik untuk kelas air cooling. Karena dia memiliki kipas yang sangat besar, kemudian untuk noise, suara noise-nya sangat sedikit sekali karena memang kipasnya pelan, tetapi sistem pendinginannya sangat bagus. Brand Noctua itu memang dirancang khusus di bagian CPU cooling, sehingga memang banyak orang-orang yang merakit PC yang memang kenal dengan brand Noctua ini lebih memilih dari Noctua dibandingkan dengan brand lainnya, karena memang untuk performa ini memang sangat jempolan sekali. Nah, kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, cek aja judulnya seperti ini, atau kalian bisa cek link untuk reviewnya ada di deskripsi video ini. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang PSU yang saya pakai. Untuk PSU saya mempercayakan dari brand MSI. Jadi PSU ini di tahun 2021 memang belum begitu familiar. Makanya saya beruntung sekali mendapatkan PSU ini masih tergolong di harga yang murah lah. Untuk PSU dengan 750 watt di harga 1,5 juta masih saya bilang tergolong murah. Karena kalau saya perhatikan untuk masalah PSU itu yang terkenal dari brandnya Corsair, itu harganya di kisaran 1,8 sampai 2 jutaan. Jadi lebih hemat ketimbang beli dari brand Corsair. Nah, untuk lebih lengkap mengenai PSU ini, reviewnya saya sudah sertakan judulnya di sini, atau kalian bisa cek link reviewnya ada di deskripsi video ini. Oke, jadi itu adalah part-part komponen yang saya gunakan untuk merakit PC content creator. Kalau untuk sistem cara perakitannya kalian bisa lihat video reviewnya, ada banyak sekali di YouTube. Saya juga belajar dari referensi tersebut untuk merakit sebuah PC. Bahkan saya membutuhkan 1 hari untuk merakit sebuah PC saja. Mungkin kalau saya diberikan kesempatan untuk merakit yang kedua kalinya, saya lebih cepat lah, tidak sampai sehari, tapi mungkin beberapa jam, karena memang saya memang awam di dunia rakit PC. Ini adalah PC pertama saya seumur hidup, dan ini adalah pertama kalinya saya merakit PC seumur hidup saya juga.
Jadi wajar kalau memerlukan waktu yang cukup lama karena saya mempelajari beberapa referensi untuk memilih beberapa komponen dan juga untuk merakitnya itu harus menggunakan referensi supaya tepat. Jadi tidak ada yang salah. Dan beruntungnya ketika saya merakit PC ini memang semua komponennya tercolok dengan sangat sempurna, tidak ada yang salah. Hanya saja saya mengalami kendala ketika melakukan instalasi Windows 11 karena PC saya sudah menggunakan Windows 11 Pro yang sudah diaktifasi, yang harganya sangat murah sekali, saya beli di toko online. Saya akan bahas di video terpisah di mana saya membeli Windows yang harganya murah tersebut dan apakah Windows tersebut benar-benar original dan memiliki lisensi yang full 100% aktivasi. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Silahkan kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, komentar aja di kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.